Yang kedua, pada saat teman-teman membuat quality manual. Quality manual itu adalah sebuah dokumen yang merangkum atau melist up apa-apa yang menjadi regulasi, rule, tapi yang paling sering saya temui adalah most of them itu tidak cukup memahami. Ya. Ada quality manual halamannya 100, 150, atau mungkin dari 1000 ya, 1000 nggak nyampe lah, kata tekstar itulah ya. Tapi most of them tidak paham. Ya, ada dua, mungkin pabriknya di Indonesia, manajernya kebanyakan orang ekspatriat, ditulis dalam bahasa Indonesia, yang baca aja nggak ngerti, ya tidak dipahami. Itu paling ekstrim. Atau yang kedua adalah most of manager juga tidak paham isinya, rule-nya, quality manualnya. Sebenarnya apa sih rule of the game-nya? Nah, itu yang most problem. Jadi sistem sudah dibuat, sudah diciptakan, didokumentasi dalam sebuah dokumen namanya quality manual. Ya. Mungkin teman-teman kalau versi yang baru, kan nggak perlu ada manual, Pak. Ya, tapi kan rata-rata Anda masih punya lah ya. Quality manual atau rule-rule itu pemahamannya berbeda. Sehingga apa? Pada saat kita bicara ngomong implementasi sistem, ternyata sistem itu tidak jalan, kita bingung. Sebenarnya masalahnya apa? Tidak dijalankan karena tidak paham, tidak dijalankan karena susah, atau tidak dijalankan karena ya memang nggak worth it ya. Jadi mainnya adalah yang saya lihat adalah tidak paham dulu. Teman-teman tidak paham, hampir semua tidak paham. Jadi kalau Pak, kalau saya audit kadang-kadang saya nanya, Pak, kalau ada masalah, cara problem solvingnya gimana sih? Kan gitu ya. Dan itu kalau dalam ISO kan punya prosedur tata cara menyelesaikan masalah, prosedur problem solving. Tapi hampir semua tidak bisa. Gini loh, rule kami. Ini aturan kami. Itu yang teman-teman sering masih kebingungan untuk memahami quality manual. Jadi itu adalah MOS yang kedua. Tolong diletakkan quality manual itu adalah undang-undang dasar. Jadi quality manual itu adalah dokumen rule paling tinggi yang menjadi dasar dari segala regulasi-regulasi turunannya. Ya, saya tidak mau mendiskusikan mengenai segitiga dokumen ya, tapi buat saya adalah yang penting ada quality manual, turunannya itu adalah harus ngikut ya. Anda bisa memakai segitiga itu sebagai guidance untuk menurunkan dari quality manual, atau apapun Anda tulis dalam quality manual itu up to organization. Tapi yang harus dipahami adalah quality manual adalah undang-undang dasar, rule of the game-nya. Jadi itu yang adalah harus dipahami. Jadi di situ. Ternyata nanti kalau semua kacau, tolong dilihat lagi apakah rule of the game-nya sudah dipahami, atau rule of the game-nya memang mudah dilakukan. Karena terkadang rule of the game-nya sendiri itu ya memang ruwet, ribet. Sehingga untuk melakukannya nggak efisien, nggak efektif. Ya, akhirnya menciptakan metode-metode baru yang seolah-olah itu akan melawan regulasi, rule-nya yang ada di organisasi itu sendiri. Quality manual adalah tata cara kelola perusahaan. Jadi quality manual itu ngomongin bagaimana cara mengelola organisasi, ya, bagaimana cara memanage organisasi, bagaimana cara membuat organisasi survive, bagaimana cara membuat organisasi selalu sustain terkait dengan ancaman dari luar. Ya, jadi quality manual tolong dilihat sebagai itu, adalah tata cara kelola. Dan yang penting adalah quality manual adalah kesepakatan. Ya, itu yang harus difahami. Jadi pada saat Anda, organisasi Anda sudah membuat manual, disetujui, itu dianggap dulu sepakat dulu. Ya, kesepakatan. Sepakat atau enggak sepakat, disepakati dulu. Nanti silakan direvisi kalau ternyata ada yang perlu diperbaiki. Jadi ini adalah kesepakatan, bukan bukan hasil dari MR atau dokumen kontrol yang membuat quality manual, bukan create dari top management terkait dengan rule-nya, tapi kesepakatan. Jadi selong itu sudah di-approve, ditandatangani, itulah kesepakatan. Jadi Anda harus memahami itu, quality manual ada kesepakatan.
Kalau Anda nggak sepakat, silahkan diberikan input ke manajemen. Ya. Jadi jangan dilawan dulu, tapi ikutin dulu. Kalau ternyata tadi menyusahkan, tidak efisien, tidak efektif, yuk kita revisi. Ada kolom kanan atas biasanya. Revisi 1, revisi 2, revisi 3, revisi 4. Beberapa organisasi saya menemukan quality manualnya sudah revisi 27. Tapi ada organisasi yang sudah punya sistem 10 tahun, tapi baru revisi 2. Nah, jadi kadang-kadang saya ngelihat, lu yakin ini nggak direvisi, padahal zamannya berubah dengan cepat. Nah, itu sesuatu yang harus dipahami teman-teman semua.